kabupaten. Jumlahnya 135, baik di distrik kabupaten maupun di distrik. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Orang Asli Papua, Yopi Murib, menepis isu terkait stafnya yang melakukan pemotongan hak dari tenaga fasilitator transformasi ekonomi kampung terpadu. Hal ini dikatakan Yopi Murib saat diwawancarai wartawan Papua News di Jayapura, Kamis 18 November 2021. Para fasilitatornya, suratnya. Per tanggal 1 Oktober, isu itu berkembang, jumlahnya 135, baik di kabupaten maupun di distrik. Ini informasi juga yang muncul bahwa baik medsos, baik di grup, di semua ada beredar bahwa ada tagihan dipotong honor-honornya fasilitator jumlah 135 orang itu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Kami pemerintah, saya mau jawab bahwa kami pemerintah tidak ada punya niat untuk pemotongan hak-haknya mereka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan melimpahkan kewenangan kepada kami di Provinsi Papua untuk melaksanakan program ini. Nah, karena itu kami tidak ada punya niat untuk potongan-potongan hal itu. Kalaupun itu dikeluarkan edaran itu dia berjalan, saya selaku pimpinan Dinas DPMK Pemberdayaan Masyarakat Kampung akan melakukan koreksi atau intervensi pada staf saya di Dinas DPMK, entah itu eselon 4, eselon 3 sampai dengan staf. Tapi saya akan evaluasi semua, saya akan cross check semua. Kalau apabila itu benar, itu akan melakukan sanksi, itu sudah pasti. Tapi kalau tidak benar, itu berita yang berkembang beredar di media itu adalah hoax. Itu tidak benar. Oleh sebab itu saya mau sampaikan saja bahwa kita di pemerintah RI Negara Republik Indonesia ini kita ada di bawah aturan, kita ada di bawah perlindungan dengan aturan. Kami jalan pemerintah untuk melayani masyarakat. Apabila kita sudah perekrutan itu dilakukan, mereka belum punya pekerjaan dan kesempatan itu dia tiba, kami berusaha untuk memanfaatkan itu untuk merekrut mereka yang belum punya kesempatan mendapatkan pekerjaan. Karena itu kami berupaya untuk sudah merekrut, kemudian kita sudah distribusi ke 9 kabupaten. Sekarang sementara sedang jalan, gaji baru 2 bulan diterima, Oktober dengan November diterima. Nah, karena itu dengan adanya kondisi itu terus kami ada melakukan mau tagihan atau potongan-potongan itu dilakukan. Saya pikir itu sangat tidak benar. Pemberdayaan masyarakat kampung sehubungannya karena kita melakukan perekrutan itu sejak bulan Agustus, perekrutan tenaga transformasi, program transformasi ekonomi kampung dan kampung terpadu. Nah, hal ini kita sudah melakukan tahap demi tahap. Kronologis yang terjadi di saat ini adalah pertama kaitannya dengan perekrutan. Perekrutan itu terjadi dari tahap ke tahap sudah kita lalui. Terakhir dimunculkan aksi dan di tengah-tengah itu keluar informasi bahwa ada pungutan liar. Pungutan itu pun dilakukan oleh pihak instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Tetapi saya sempat klarifikasi hal itu. Klarifikasi bahwa hubungannya dengan tagihan atau pungutan liar, pungli yang dilakukan oleh dinas ini, apabila itu benar, maka kita akan ditindaklanjuti. Apabila ada Bapak Ibu atau seluruh masyarakat, jika itu temuan, entah itu nomor rekening, kemudian nomor WA yang disampaikan bahwa kami minta butuh sekian, nomor HP dengan nomor rekening kalau sudah dikirim ke situ, silakan bawa ke kami standby di kantor. Nah, kalau tidak temukan lalu hanya di isu saja berkembang, pejabat baik di legislatif, eksekutif maupun masyarakat di lembaga-lembaga semua menyampaikan sorotan di media itu sampaikan. Tapi saya klarifikasi bahwa ternyata itu tidak benar, itu hoax. Kemudian ini baru muncul setelah kita sudah rekrut baik, kemudian kita kirim para fasilitator transformasi ekonomi. Yopi Murib mengatakan masalah ini tidak dibesarkan dan saling menyebarkan hoax, tetapi sebarkan informasi yang sesuai dengan kebenarannya. Sambung Murib, jika masyarakat mendapatkan informasi yang belum pasti kebenarannya, agar tidak secara berlebihan, namun dapat mengkonfirmasi kebenarannya kepada pihak terkait, yakni
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Orang Asli Papua yang siap memberikan klarifikasi untuk mendukung program pemerintah. Dengan tidak saling menyebarkan hoaks, karena semua yang pemerintah kerjakan guna kebaikan masyarakat Papua agar lebih sejahtera ke depan. Dari Abepura, Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan.